Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Penyelenggaraan World Water Forum menghadiri tamu delegasi mulai dari VIP hingga VVIP. Pengamanan dan pengawalan terhadap delegasi dan jalur perjalanan pun terus dilakukan. Dan berikut wawancara reporter Polri TV Faris Hasni bersama dengan pengendali Posko Tragia AKBP Renaldi Octavian. Pemirsa, Operasi Puri Agung 2024 masih berlangsung. Pengamanan maksimal tentunya diberikan oleh pihak kepolisian bagi para tamu-tamu negara. Dan untuk menjelaskan lebih langsung ada AKBP Renaldi Octavian, pengendali Posko Tragia, yang akan menjelaskan bagaimana pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bagi para tamu negara di luar acara VVIP yang sudah berakhir tentunya. Bapak AKBP Renaldi Octavian, selamat malam Bapak, apa kabar dan bagaimana Pak pengawalan yang diberikan oleh pihak kepolisian hingga saat ini khususnya di luar acara utama nih Pak, karena sudah selesai. Siap, selamat malam Mas. Jadi untuk kegiatan utama daripada WWF ini sudah berlangsung dan sudah selesai, tinggal menunggu kegiatan side event. Akan tetapi untuk kegiatan pengamanan kemudian pengawalan itu tetap melekat ke masing-masing tamu negara tersebut, baik itu VVIP maupun VIP. Nah, seperti yang kita pantau terus itu kegiatan mandiri daripada masing-masing tamu yang mana akan berkeliling ataupun tujuan melihat daerah yang ada di Bali, dan itu dilaporkan oleh daripada personil pengawalan, sehingga nanti dari posko akan memberikan jalur kemudian pengamanan rute sehingga tamu tersebut dapat berjalan ataupun ketujuannya tanpa halangan. Pak, ini kan jumlah tamu negara yang hadir sangat banyak Pak, kemudian pengawalan diberikan tetap maksimal. Itu bagaimana Pak? Pengaturan delegasi yang akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu seperti apa Pak? Ya, jadi seperti yang sekarang kita berada Mas, kita berada di Pos Tragia yang mana ini adalah posko daripada Satgas Wal Rolakir. Di sini kita juga sebagai pusat kendali, koordinasi dan komunikasi informasi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan WWF. Nah, kita lihat Mas di sini aplikasi ini adalah untuk membantu pelaksanaan kegiatan daripada Satgas Wal Rolakir. Seperti yang terlihat di peta, terlihat ini adalah pembedaan warna-warna baik itu tamu negara, kemudian VVIP, dan juga membedakan kendaraan yang digunakan. Yang mana nanti terlihat ada warna biru, warna kuning. Warna biru adalah menunjukkan bahwa itu menggunakan kendaraan listrik, kemudian yang warna kuning adalah kendaraan fosil. Kendaraan listrik sendiri dan kendaraan fosil perbandingan sekarang udah mulai seimbang ya Pak ya? Ya, mulai seimbang Mas. Kita menggunakan 50 unit kendaraan listrik roda 4 dan 75 unit kendaraan listrik roda 2. Pak, untuk pertanyaan terakhir dari saya aja Pak, nih, kalau untuk ada tamu negara yang spesifik ke arah tertentu, kemudian di titik yang sama juga ada tamu negara lain yang akan menuju ke situ Pak, itu pengendalian agar arus lalu lintasnya bisa tetap lancar itu seperti apa Pak? Ya, apabila nanti dilihat di layar pergerakan, karena setiap pergerakan pengawalan itu di layar ini akan terlihat pergerakan masing-masing daripada pengawalan, sehingga apabila nanti tamu tersebut dengan tujuan yang sama, kita akan mengatur ritme, jarak waktu ataupun singgungan daripada pertemuan kedua pengawalan tersebut. Jadi apabila terlihat salah satunya lebih memungkinkan untuk masuk duluan, itu kita atur sehingga tidak ada terjadi hambatan. Jadi masing-masing tetap pelayanan yang kita berikan kepada tamu tersebut juga sama. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan AKBP Renaldi Octavian, pengendali Posko Tragia dari Bali, Faris Hasni, dan Mural Almas serta Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, gelaran World Water Forum ke-10 di Bali memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Bali. Salah satunya adalah Desa Nyomantri Larasati, pelaku UMKM souvenir yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi souvenir untuk delegasi yang hadir di gelaran World Water Forum. Dan berikut wawancara Ibda Ines Putri Sarjono dengan Desa Nyomantri Larasati.
Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama dengan Ida Ines tentunya dalam kita akan membahas tentang World Water Forum ya ke-10 tahun 2024. Dan saat ini di sebelah saya juga sudah ada pelaku usaha yang luar biasa sekali karena dengan hasil produksinya ini menjadi souvenir dari event World Water Forum ke-10 tahun 2024. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Larasati. Halo, halo apa kabar? Ines, apa kabar? Baik Mbak, sehat. Iya, jadi ini beliau ini pelaku usaha untuk memproduksi kipas-kipas. Nah, kalau boleh tahu ini kipasnya itu jenisnya apa aja? Iya, kalau untuk kipasnya sendiri ada jenis yang lukisan manual dengan berbagai motif ya Kak ya. Ada motif tradisi Bali, ada flora fauna juga dan pewayangan. Dan ada juga jenis kipas kayu dan juga kain, jadi seperti itu. Oh gitu, kalau yang ini? Kalau ini jenisnya dikombain dari kain yang mencerminkan Bali dan ada juga lukisan dari calon narang itu mencerminkan juga tradisi yang ada di Bali. Jenisnya kayu dan kain kalau yang kakak pegang ini. Pas banget ya, udah Betul. campuran ya. Campuran. Kalau ini untuk ini langsung dilukis. Iya betul, ini hand painting. Handmade ini kalau produksinya berapa lama? Kalau untuk yang kayu sendiri biasanya 2 sisi sampai 2-3 hari untuk satu sisinya. Jika 2 sisi itu sampai 1 minggu untuk satu kipas. Kita berbicara tentang event World Water Forum karena kan memang Mbak ini kan dipilih oleh pemerintah untuk menjadi pelaku usaha terpilih souvenir untuk memproduksi souvenir bagi para delegasi yang hadir. Nah, kalau dalam event Water Forum sendiri buat Mbak ataupun buat tim, apakah ada dampak ataupun pengaruh bagi usaha yang Mbak? Oh iya, terima kasih. Jadi Lakukan. tentu ini berpengaruh sekali ya Kak, di mana dari pertama juga kita bisa gencar produksi karena memang jenis kipas yang dipilih itu ada kombinasi dengan logo di dalam lukisan digital painting. Jadi itu menjadi inovasi baru kami juga. Kemudian kami bisa bekerja sama dengan Alaska Bali Printing untuk cetakan tas dari packaging kipas itu sendiri dengan logonya. Kemudian itu bisa berdampak ke UKM lainnya juga. Dan kalau untuk kami sendiri juga dari segi pemasaran itu lebih gencar diketahui oleh masyarakat. Dari segi promosi juga meningkat ya, karena ini event yang cukup global bisa dibilang event internasional, dan itu menjadi dampak positif juga bagi income kami ke depannya dan relasi kami juga antar masyarakat. Jadi seperti itu. Baik, jadi nggak cuman dari Mbak aja, tetapi mungkin bisa berpengaruh juga pada pelaku usaha yang lainnya gitu ya. Baik Mbak, yang saya penasaran lagi adalah kenapa bisa pada akhirnya cerita awalnya nih, kenapa sampai pemerintah itu menunjuk Mbak sebagai pihak yang akan memproduksi souvenir bagi para delegasi? Iya, terima kasih. Itu sebetulnya memang suatu keberuntungan juga ya bagi kami Kak. Jadi yang pertama itu kami beberapa kali ikut event juga dari Dekranasda Bali. Kami dibimbing untuk mengikuti pameran, kemudian sosialisasi juga kami dapatkan edukasi, dan kami rasa di situ mendapatkan relasi tambahan. Nah, jadi dari relasi itu kami dihubungi oleh salah satu waktu itu perorangan yang menghubungi, ternyata itu merupakan bagian dari panitia penyelenggara. Dan itu kami juga setelah telusuri ini untuk event dunia, jadi kami mempersiapkan dari bahan baku dan lain-lain. Jadi awal mulanya seperti itu Kak, dari relasi ke relasi. Jadi seperti itu. Persiapannya berapa lama? Kalau untuk ini hampir 2 minggu, namun untuk produksi itu sendiri hanya 1 minggu kurang lebih 5 hari. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apakah Polri sudah bekerja dengan maksimal untuk pelaksanaan event ini? Iya, terima kasih. Jadi dari pandangan saya juga, saya seringkali kan membawa sampel melihat di perjalanan di mana-mana ada Polri gitu ya berjaga, itu keamanannya sangat luar biasa sekali. Dan terutama juga saya tidak expect akan sejauh ini tindakan Polri sampai bisa mengunjungi kami di pelosok yang sekecil ini. Jadi akses mobil juga sedikit, namun Polri masih tetap berkunjung kemari untuk bisa memberikan dampak untuk kami, khususnya ini menjadi salah satu media portofolio kami dan promosi juga untuk kami, dan itu juga menjadi salah satu pengalaman baru ya dari kami, bukan hanya keamanan di sekitar, tapi ini juga menurut kami merasa terlindungi seperti itu Kak. Jadi bukan hanya sistemnya kami sendiri saja yang mengamankan usaha ini, tapi dibantu juga dari pemerintah dan Polri itu sendiri. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Polri ataupun TNI ataupun stakeholder lain yang tentunya sudah melakukan pengamanan dalam event World Water Forum ke-10 tahun 2024. Baik. Mungkin apresiasi atau seperti Baik, terima kasih kepada Polri dan juga TNI dan jajaran khususnya. Kami mengucapkan terima kasih sekali terkait dengan pengamanan yang dilakukan, segala persiapan, dan juga saya melihat di jalan-jalan itu luar biasa sekali. Mau hujan, mau panas, saya yang lewat menggunakan mobil bisa teduh, tapi Polri
tidak mencari tempat teduh ya, agar bisa keamanan dari segi kendaraan itu bisa berjalan lancar. Kemudian dari delegasi yang datang juga merasa aman, khususnya di Bali. Kalau misalnya untuk saya apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu juga khususnya yang sudah bekerja dengan sangat baik ya dari pemantauan saya. Namun pesan saya hanya satu saja, tetap jaga kesehatan, karena jika Bapak dan Ibu sakit itu kami merasa tidak aman di Bali khususnya. Ya, nah, mungkin terakhir adalah pesan untuk para pemuda yang ada di Polri ataupun di seluruh Indonesia yang pastinya akan menonton ini, apa pesannya untuk mereka? Baik, terima kasih khususnya untuk pemuda ya, calon generasi emas 2045 atau calon penerus bangsa. Khususnya saya juga mungkin sebaya dengan rekan-rekan, atau mungkin saya masih lebih kecil dari rekan-rekan dari segi umur dan lain-lain. Semoga nanti kedepannya bisa memberikan sebuah dampak yang luar biasa, khususnya bukan hanya untuk bangsa, tapi mulai dari hal kecil saja, dari entah mendukung UMKM atau mungkin dari sektor pendidikan, dari dampak-dampak yang bisa diberikan untuk sekitar, seperti salah satunya yang dilakukan oleh Polri ya Bu, bukan hanya memberikan dampak bagi keamanan di jalan atau mungkin keamanan delegasi yang datang, tapi juga bisa menyasar UMKM kecil seperti kami yang nantinya bisa dibantu seperti saat ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Sobat Polri, luar biasa sekali, asli dari Indonesia, asli dari Bali. Betapa bangganya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya dalam mensukseskan pagelaran World Water Forum ke-10 tahun 2024. Dan Water for Share Prosperity, salam presisi. Dan pemirsa, Kasatgas Walrolakir Operasi Puri Agung 2024, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso melakukan pengecekan kesiapan site event di Pasar Seni yang menjadi lokasi pameran dagang pada rangkaian kegiatan KTT World Water Forum ke-10. Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengecek langsung ke lokasi site event di Pasar Seni Kuta Bali atau yang dikenal dengan Tugu Shelter Kebencanaan dari Tsunami pada Selasa lalu. Pengecekan dilakukan mulai rute perjalanan, lokasi hingga ketersediaan parkir yang ada. Ia menyampaikan bahwa Polri semaksimal mungkin ikut menyukseskan KTT World Water Forum baik main event atau side event agar berjalan dengan aman dan lancar. Di sisi lain, Bankamda Desa Adat Kuta Komang Mas Manuaba mengatakan pihaknya telah menyiapkan tempat parkir di Pasar Seni yang menjadi lokasi pameran UMKM dalam rangkaian KTT World Water Forum ke-10. Ia juga berharap dengan adanya pameran ini dapat meningkatkan kepariwisataan di Bali. Pamwal Rolakir, kegiatan Puri Agung, Operasi Puri Agung ke-2024, pelaksanaan pengecekan ke lokasi set event di Pasar Seni Kuta Bali. Di sini ada beberapa event yang akan dilaksanakan di sini, sehingga saya perlu cek baik itu rute perjalanan, kemudian lokasi dan perparkiran yang ada. Ya, harapan saya, kita dari Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolri, kita harus optimal, maksimal dalam mengamankan event ini, baik itu yang main event maupun set. Pemirsa, dalam gelaran World Water Forum 2024, Polri TV akan menyajikan berita-berita terkait giat pengamanan Polri dalam bahasa Inggris. Agung operation is still continuing to be carried out by the police. Security established to secure the 10th World Water Forum Summit in Bali. Security is carried out by the police through a number of task forces, and one of which is the Walrolakir Task Force. Throughout the Walrolakir Task Force, the Indonesian National Police or Polri provided escort and security to the L delegation, VIP and VVIP guests from the place of stay to the meeting location at the Bali Nusa Dua Convention Center. Security is also provided in addition to state guests who want to visit tourist destination.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.